Kalau teman-teman suka anime dengan cerita yang penuh misteri, intrik istana, dan karakter utama yang cerdas, di Apothecary Diaries wajib masuk daftar. Anime ini menghadirkan kisah seorang gadis bernama Mao Mao yang memiliki pengetahuan luas tentang obat-obatan dan racun. Yuk langsung kita bahas aja. Mao Mao lahir dan besar di distrik Lampu Merah, di mana lingkungan ini membentuknya menjadi sosok yang cerdik, tangguh, dan selalu berpikir logis. Tapi jangan salah, dia bukan pekerja di sana ya. Dia adalah anak seorang apoteker yang sangat berbakat karena dari kecil udah dikenalin dengan berbagai jenis ramuan, obat, dan racun. Karena lingkungan tempat tinggalnya yang keras, Mao Mao tumbuh jadi cewek yang realistis dan tangguh. Suatu hari, hidupnya berubah drastis ketika dia diculik dan dijual ke istana sebagai pelayan. Di sanalah petualangan Mao Mao dimulai. Alih-alih panik atau sedih, Mao Mao lebih memilih untuk tetap low profile sambil mencari cara buat bertahan hidup. Tapi ya, otaknya yang encer bikin dia jadi dominan di antara para pelayan. Mao Mao sendiri adalah tipe orang yang logis banget. Dia lebih suka mengenakan ilmu daripada percaya pada mitos atau desas-desus. Tapi meskipun dia jenius dalam hal medis dan racun, dia agak kurang peka dalam urusan sosial. Salah satu hal yang khas dari Mao Mao adalah sifatnya yang gak takut dengan hal-hal aneh, bahkan yang berhubungan dengan penyakit atau mayat. Buat dia, itu semua adalah objek penelitian yang menarik. Gak heran kalau kadang dia suka dianggap aneh sama orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Mao Mao juga sarkastik dan suka banget nih mengomentari hal-hal dengan nada sinis. Tapi tetap profesional kalau lagi kerja sih. Selain sifatnya yang logis dan kritis, Mao Mao juga dikenal sebagai sosok yang sangat mandiri. Sejak kecil, dia terbiasa mengandalkan dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sikap ini membuatnya tampak dingin di mata orang-orang baru, tapi sebenarnya dia cukup peduli sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah ketika dia merawat seorang selir yang terkena racun. Meskipun dia tahu bahwa terlalu terlibat dalam urusan istana bisa membahayakan dirinya. Mao Mao juga punya hubungan unik dengan Jinshi, seorang pria tampan yang penuh rahasia dan memiliki status tinggi di istana harem. Jinshi sering menunjukkan perhatian khusus padanya, bahkan terkadang memperlakukannya dengan cara yang lebih lembut dibandingkan kepada orang lain. Namun Mao Mao yang cenderung kurang peka terhadap emosi Jinshi tidak langsung menyadari maksud dibalik sikap aneh Jinshi. Awalnya Mao Mao melihatnya hanya sebagai atasan yang terlalu ingin tahu, tapi seiring berjalannya waktu, interaksi mereka jadi lebih kompleks. Jinshi tertarik pada kecerdasan dan keunikan Mao Mao, sementara Mao Mao justru bingung dengan perilaku Jinshi yang seringkali di luar dugaan. Momen-momen interaksi mereka seringkali penuh humor, terutama karena Mao Mao cenderung tidak menyadari perasaan orang lain terhadap dirinya. Jinshi kerap menggoda Mao Mao dengan sikap misteriusnya, sementara Mao Mao lebih sering merespon dengan rasa bingung atau bahkan ketidaktertarikan. Namun perlahan-lahan Mao Mao mulai memahami bahwa Jinshi bukan hanya sekedar pria berwajah tampan, tapi seseorang yang memiliki lapisan kepribadian yang lebih kompleks. Meskipun Mao Mao menganggap Jinshi sebagai orang yang sulit dipahami, mereka memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Jinshi sering minta pendapat Mao Mao dalam berbagai kasus, sementara Mao Mao mendapatkan akses informasi dan sumber daya yang tidak bisa ia dapatkan sendirian. Seiring waktu, Mao Mao semakin memahami bahwa istana bukan hanya tempat yang penuh intrik, tapi juga medan pembelajaran yang luas. Dari menyelidiki berbagai kasus misterius hingga menghadapi orang-orang dengan kepentingan tersembunyi, Mao Mao terus membuktikan bahwa dia bukan hanya pelayan biasa. Kemampuannya dalam meracik obat dan memahami racun semakin berkembang, bahkan mulai menarik banyak pihak. Tapi Mao Mao tetap memilih untuk tidak terlibat terlalu dalam di urusan politik istana. Ya, selama dia masih bisa menghindarinya sih. Perjalanan Mao Mao bukan hanya soal kecerdasan dan ketajaman berpikir, tetapi juga tentang bagaimana dia perlahan-lahan berubah menjadi sebagai individu. Dari seseorang yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan dunianya yang kecil, dia mulai belajar bahwa ada banyak hal di luar sana yang patut diperjuangkan. Ya, meskipun tetap sinis dan realistis, dia mulai terbuka terhadap hubungan dengan orang lain, terutama dengan sosok seperti Jinshi yang terus membuatnya penasaran. Apakah dia akan terus berusaha menjaga jarak atau justru mulai menerima bahwa ada orang lain yang benar-benar peduli padanya? Itu semua masih jadi misteri yang menarik untuk diikutin. Yang jelas, dari menyelidiki kasus racun hingga mengungkap konspirasi yang lebih besar, Mao Mao terus membuktikan bahwa dia bukanlah anak perempuan biasa. Tiap tantangan yang dihadapinya membuatnya semakin berkembang, baik dalam kemampuan medis maupun kemampuan berpikir. Juga Mao Mao mulai memahami cara kerja politik di istana. Meskipun awalnya hanya ingin menjalani hidup tanpa menarik perhatian, tapi Mao Mao menyadari bahwa kemampuannya bisa membawa perubahan di sekitarnya. Jalanannya di istana bukan hanya tentang mengungkap misteri dan menyelamatkan nyawa, tapi juga tentang bagaimana dia menemukan tempatnya di dunia yang lebih luas dari yang ia pernah bayangkan. Dan itulah perjalanan Mao Mao di Apothecary Diaries, dari seorang apoteker biasa di distrik Lampu Merah sampai jadi sosok yang paling dicari di istana. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Minkuwo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!